Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teti Darmawati, peserta BIMTEK Kepala Laboratorium UPI Gelombang 42. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum dengan menggunakan bahan dapur atau bahan lokal. Yang pertama, kita akan melakukan uji amilum. Alat dan bahan yang digunakan. Untuk alat, yang pertama kita akan gunakan beker gelas 100 ml, batang pengaduk, kaca arloji, spatula, mortar dan alu, gunting, dan botol semprot. Bahan yang digunakan di sini ada beras, betadine, vitamin C di sini dalam bentuk tablet, nanti akan kita tumbuk supaya reaksinya cepat. Dan jika perlu kita akan tambahkan Aquades. Selain itu juga kita siapkan tisu jika diperlukan. Langkah yang pertama, kita akan menumbuk terlebih dahulu vitamin C-nya. Kita tumbuk sampai halus dan lakukan secara perlahan. Setelah halus, kita akan tuangkan ke dalam kaca arloji. Langkah berikutnya, kita akan masukkan beras ke dalam beker gas secukupnya. Nah, kita isi kurang lebih setengah beker gelas. Kemudian kita akan tambahkan ke dalam beras betadine kurang lebih sebanyak 10 tetes. Lalu kita aduk. Supaya lebih cepat reaksinya dan rata, kita tambahkan sedikit Aquades. Lalu kita aduk kembali sampai rata. Nah, ternyata berasnya sudah berubah menjadi berwarna hitam. Kenapa bisa berubah menjadi warna hitam? Hal ini dikarenakan di dalam betadine itu terdapat iodin, dan jika direaksikan dengan beras, di dalam beras itu terdapat amilum, maka akan terbentuk warna hitam. Makin hitam warna berasnya, hal ini menunjukkan bahwa amilum yang terdapat di dalam beras tersebut kadarnya adalah makin tinggi. Baik, sekarang kita akan tambahkan vitamin C. Kita tambahkan vitamin C ke dalam beras yang berwarna hitam, lalu kita aduk-aduk. Amati apa yang terjadi. Kita bisa menambahkan sedikit air. Nah, amati apa yang terjadi pada beras
yang berwarna hitam sesudah ditambahkan vitamin C. Kita tambahkan lagi sambil diaduk-aduk. Bisa dilihat di sini terjadi perubahan warna beras, kembali putih, seperti sebelum ditambahkan betadine. Kita tambah lagi sedikit air. Nah, kita lihat ternyata berasnya kembali putih. Kenapa demikian? Karena di dalam vitamin C ini terdapat asam askorbat yang berfungsi sebagai reduktor, sehingga dapat menghambat atau mengurangi reaksi antara iodin dengan amilum. Demikian praktikum yang pertama tentang uji amilum. Semoga bermanfaat. Praktikum berikutnya adalah tentang pengujian gas oksigen. Alat dan bahan yang digunakan: tabung reaksi, penjepit tabung reaksi, spatula, pembakar spiritus, kemudian kita akan gunakan korek api. Untuk bahannya kita menggunakan PK atau boleh menggunakan kalium permanganat. Untuk PK bisa dibeli di apotek. Dan kita juga akan menggunakan tusuk sate atau bisa juga menggunakan lidi. Langkah kerjanya, yang pertama kita akan masukkan kalium permanganat ke dalam tabung reaksi. Kita masukkan sekitar 1 sendok spatula kalium permanganat. Kemudian kita akan masukkan penjepit ke dalam tabungnya. Kita siapkan terlebih dahulu pembakar spiritus, akan kita nyalakan. Kemudian kita akan panaskan kalium permanganat yang ada di dalam tabung reaksi. Perhatikan arah dari mulut tabung reaksi, jangan sampai mengarah ke wajah kita atau ke teman kita mungkin yang ada di sekitar kita. Panaskan secara perlahan sambil kita goyangkan. Selanjutnya kita bakar tusuk sate sampai menjadi bara dan kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Nah, lihat ternyata menyala. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam tabung reaksi ini terdapat gas oksigen. Demikian praktikum tentang uji gas oksigen. Jadi kenapa bisa terjadi nyala api di dalam tabung reaksi setelah tusuk sate yang tadinya berbentuk bara dimasukkan malah menyala? Hal ini menunjukkan adanya gas oksigen di dalam tabung reaksi yang terjadi karena adanya reaksi penguraian atau dekomposisi dari kalium permanganat menjadi kalium manganat, MnO2 dan O2. Jadi terbukti dalam reaksi ini terdapat gas oksigen. Sekian, terima kasih. Praktikum selanjutnya, kita akan melakukan pengujian karbon dioksida dan pengujian perubahan bilangan oksidasi. Pertama, kita nyalakan dulu pembakar spiritusnya. Sesudah itu, kita panaskan kembali kalium permanganat sampai semua uapnya habis atau dipastikan sudah tidak ada gas oksigen.
kita coba cek dulu apakah gas oksigen yang ada dalam tabung reaksi masih ada atau tidak. Kita coba nyalakan kayu atau bambu atau tusuk sate sampai menjadi bara. Kemudian kita masukkan. Nah, di sini masih ada baraknya, berarti masih ada sedikit. Kita panaskan kembali. Kita coba lagi. Ini sudah ada baraknya. Kita masukkan kembali ke dalam tabung reaksi. Dan ternyata padam baraknya. Berarti dipastikan bahwa reaksinya ini sudah berlangsung sempurna. Jadi gas oksigennya sudah habis. Selanjutnya kita akan memindahkan hasil pembakaran ke dalam kaca arloji. Kita tuangkan. Selanjutnya kita akan memasukkan hasil pembakaran KMNO4 ke dalam NaOH. Di sini ada NaOH 1 molar, kita tambahkan sedikit saja. Lalu kita kocok. Terlihat terjadi perubahan warna menjadi berwarna hijau. Kita coba tambah sedikit lagi. Kita terlihat dengan jelas warnanya warna hijau. Nah, di sini bisa kita bandingkan dengan warna KMNO4 yang asalnya itu berwarna ungu, berubah setelah direaksikan dengan NaOH 1 molar. Sudah dipanaskan terlebih dahulu tadi KMNO4 padatnya. Hasil pembakarannya kita reaksikan dengan NaOH, ternyata terjadi perubahan warna menjadi hijau. Jadi ini awalnya KMNO4 bilangan oksidasinya +7, ternyata mengalami penurunan bilangan oksidasi menjadi +6, yaitu menjadi K2MnO4 atau kalium manganat. Kita coba larutan kalium manganat dibagi menjadi 2. Kita usahakan sama jumlahnya. Diusahakan dengan jumlah yang sama. Kemudian labu Erlenmeyer yang satu ini akan kita tambahkan permen Jesco. Tapi karena tidak ada, saya akan membuat terlebih dahulu karbon dioksida dengan mereaksikan asam cuka dan baking soda. Kita siapkan labu Erlenmeyernya. Kemudian kita masukkan asam cuka. Kemudian kita akan tambahkan baking sodanya. Lalu kita tutup dan kita akan cek apakah betul dalam labu Erlenmeyer terdapat karbon dioksida. Kita bakar tusuk satenya sampai menyala. Kemudian kita akan masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Ternyata langsung padam atau mati. Kita coba sekali lagi. Tusuk sate yang sudah menyala dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer, langsung padam atau mati. Selanjutnya kita akan campurkan, matikan terlebih dahulu, CO2 dari hasil reaksi asam cuka dengan baking powder. Tambahkan lagi sambil diamati perubahan warnanya.
di sini terjadi perubahan warna menjadi warna coklat. Selanjutnya, kita bisa langsung melakukan reaksi KMNO4 dengan campuran piksal dan panis dengan perbandingan 1:1. Kita coba perhatikan apa yang terjadi. Nah, ternyata KMNO4 yang asalnya berwarna ungu bisa langsung berubah menjadi tidak berwarna. Berarti KMNO4 di sini langsung berubah menjadi MNO dengan bilog Mn positif 2. Berarti kita bisa bandingkan dalam KMNO4 bilog Mn-nya positif 7, kemudian dalam K2MNO4 bilog Mn-nya positif 6, dalam MNO2 bilog Mn-nya positif 4, dan dalam MNO bilog Mn-nya positif 2. Demikian praktikum dari kami, semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan praktikum dengan bahan dapur atau bahan lokal. Percobaan yang akan saya lakukan ingin membuktikan efek perubahan kalor yang disebabkan karena adanya reaksi autoredoks. Alat dan bahan yang digunakan di sini ada labu Erlenmeyer 250 ml, beker glass 100 ml, mortal, spatula, kaca arloji, batang pengaduk, dan sendok takar plastik. Untuk bahan yang digunakan di sini ada karbid atau kalsium karbida, piksal, dan baiklin. Langkah kerja yang kita lakukan, yang pertama, kita akan tuangkan piksal ke dalam beker gelas kurang lebih sebanyak 50 ml. Kemudian kita akan tuangkan ke dalam labu Erlenmeyer. Selanjutnya, kita akan tambahkan karbid atau kalsium karbida. Amati apa yang akan terjadi. Tampak di sana terlihat adanya gas. Gas apakah ini? Gas yang berwarna putih? Ini adalah reaksi dari kalsium karbida dengan air yang ada di dalam piksal menghasilkan gas asetilena dan kalsium hidroksida. Kemudian kita akan tambahkan baiklin kurang lebih 1/3 tutup botol. Untuk reaksi ini kita agak menjauh. Amati apa yang akan terjadi. Ternyata kita bisa melihat adanya api dan ledakan. Kenapa demikian? Jadi, jelaskan kenapa bisa terbentuk api dan adanya ledakan. Hal ini terjadi karena adanya reaksi antara natrium hipoklorit dari baiklin
dengan asam klorida yang berada di dalam piksel. Reaksi ini menghasilkan NaCl, H2O, dan adanya gas klor. Yang selanjutnya, gas klor akan bereaksi dengan gas asetilena atau gas etuna, menghasilkan karbon. Di sini tampak ada warna hitam. Kemudian asam klorida dan kalor. Di sini terlihat ada asap. Dan di labu elementernya terasa panas. Nah, untuk reaksi selengkapnya, kita bisa lihat di sini. Demikian praktikum tentang efek perubahan kalor yang ditimbulkan oleh adanya reaksi autoredoks. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.